Q-nya 0, P-nya 16. Titik maksimumnya 0 dan 16. Kalau udah diketahui titik potong, titik maksimum, kita bisa gambar parabolanya ya. Parabola permintaan yang P kuadrat berarti dia terbuka. Ini P kuadrat berarti dia terbuka ke kiri ya. Enggak. Dari awal tadi kan udah kita ini. Nah, untuk menggambar fungsi nonlinear penawaran, ya dapat 2P kuadrat dikurang 4P. Cari dulu titik potong sumbu Q dan sumbu P. Dengan sumbu Q, P-nya sama dengan 0, Q-nya sama dengan 0. Titik potong di sumbu P, Q-nya sama dengan 0, berarti P-nya bisa 0 dan P-nya bisa 2. Jadi titik potongnya 00 dan 02. Untuk mencari, kemudian untuk gambarnya kita perlu cari tahu titik maksimum atau minimum kurva fungsi nonlinear ini. Q sama dengan minus P per 2A, kemudian P-nya itu sama dengan B kuadrat kurang 4AC per minus 4A. Masukin aja. Jadi ini AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, X kuadrat dia A-nya 2, B-nya minus 4, C-nya 0. Oke, tinggal masukin aja dalam persamaan ini. Dapat titiknya 1 dan 2. P-nya 2, Q-nya 1. Mencari titik potong. Untuk mencari titik potong kan ini Q ya. Ini Q. Ini P. Cari potong di sumbu Q, berarti P-nya harus 0. Untuk cari titik potong di sumbu P, Q-nya harus 0. Jadi sepanjang garis ini, Q-nya harus 0 ya. Untuk mencari titik potong sumbu Q, harus sepanjang titik ini, maka P-nya sama dengan 0. Wih, Neng Susi telat, nggak pernah masuk selama ini. Kita enggak lah, coba diulang nanti. Susi udah emailnya udah kedaftar kan, coba dicek emailnya atau Facebook. Oke, minggu depan di TTM kalau ada mau ditanya coba ditanya, karena mungkin saya datangnya pagi, mungkin masih bisa sempat sebelum jam 1 makan siang, mungkin bisa nanya ke saya nanti, karena saya datang awal kok nanti pagi. Dan masuk, saya ikut berangkatnya jam 10, ngajarnya nanti jam 1, karena kita ceng dengan Ibu Nastiti yang pertama. Oke, ya matematika ini harus sering-sering latihan, apalagi mungkin bagi yang belum, teman-teman yang belum, maksudnya meninggalkan
hit dunia sekolah udah lama, jadi putus-putus ya. Iya, saya agak pelan sih memang ngomongnya. Putus ya. Oke, coba saya ganti ininya ya. Iya. Oke. Emang kalau baca contoh mudeng karena nggak mikir. Coba kalau lagi ngerjain contoh, kita ngitung-ngitung. Makanya perlu cari contoh soal yang lain, jadi supaya pemahamannya makin dapat ya. Makanya ngerjain tes formatif itu kan membantu untuk kita berpikir kan, karena matematika ini kan untuk dilatih berpikir ya. Makanya mengerjakan latihan. Nggak perlu ini ya, nggak perlu. Memang sih kita belajarnya ini banyak ya, maksudnya satu buku ini banyak ya bahannya. Tapi nanti juga nggak susah-susah, nggak dalam-dalam banget pertanyaannya. Oke. Gambarnya ini sebenarnya di sini jadi nggak bagus ya, sebenarnya PPT ini kayaknya tidak ini. Okay. Antara begini, ini penawaran dan ini permintaan. Gambarnya seperti ini. Iya, nah itu dia. Saya bilang kan dari awal, ini kan udah ada PPT ya. Kalian cuman hanya belajar intinya, maksudnya tolong buat catatan intinya. Maksudnya catatan kalian, ini bukan contekan, maksud saya bukan contekan, cuman catatan kalian aja, ringkasan. Setelah belajar modul, buat ringkasan. Habis ini kan di sini kan tadi saya jelasin, yang pentingnya sebenarnya saya udah kasih tahu. Misalnya kalau mengerjakan soal untuk persamaan kuadrat, di sini rata-rata persamaan kuadrat ya yang perlu ya, cari akar kuadrat. Nah, atau masuk menyelesaikan persamaannya gitu loh. Nah, yang penting untuk kurva nonlinear, satu yang untuk kurva permintaan dan penawaran, untuk rumus bentuk umumnya yang dihafal ini ya. Kalau Q-nya kuadrat, berarti di sini Q kurang H kuadrat sama dengan 4P dikali P kurang K. Kalau P-nya kuadrat, ini bisa berlaku untuk permintaan dan penawaran. P dikurang K kuadrat sama dengan 4P dikali Q kurang H. Nah, ini yang penting. Karena nanti dari soal, kalian masukkan ke bentuk persamaan ini dulu untuk